Kristen bertanya tentang sebutan Maryam saudara perempuan Harun di dalam Al-Quran, dan menganggapnya sebagai suatu kesalahan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih saja ada Kristen yang bertanya tentang masalah tersebut di atas. Nabi Muhammad pun dulu sudah pernah menjawabnya, ketika ada orang-orang kafir menanyakannya, dan menganggap bahwa Al-Quran telah salah sejarah. Mereka menganggap bahwa hanya Nabi Harun yang memiliki nama Harun. Seandainya saja hal tersebut salah sejarah, tentu Nabi Muhammad akan merevisi Al-Quran tersebut. Namun, buktinya tidak. Nabi Muhammad bahkan tahu bahwa Al-Quran itu benar, dan tahu akan maksud ayat tersebut tentang Maryam saudara Harun, walaupun orang-orang kafir menganggapnya salah sejarah dan menjadikannya sebagai bahan ejekan kepada Nabi Muhammad SAW. Maryam ibunda Nabi Isa atau Yesus memang memiliki saudara yang berperilaku baik dan beramal saleh. Ia bernama Harun. Karena itulah, orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam ibunda Nabi Isa telah membuat aib dengan kehamilannya, lalu menyinggung masalah itu, bahwa tidaklah pantas saudara Harun seperti itu. Dan bangsa Israel saat itu seringkali memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi. Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, ketika aku mendatangi kota Najran, para penduduknya bertanya kepadaku, sesungguhnya kalian membaca, wahai saudara Harun. Padahal Musa hidup sebelum Isa, berjarak beberapa tahun, maka ketika aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menanyakan hal itu kepada beliau, dan beliau pun menjawab. Dulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum mereka. Sekarang kita mulai bahas semua dengan membicarakan nasab atau silsilah Musa dan nasab Maryam, ibunda Al-Masih Isa putra Maryam. Nasab atau silsilah Nabi Musa, Musa bin Imran, bin Yasar, bin Kehat, bin Lewi. Anda bisa lihat dalam Kitab Tarikh At-Tabari dan Kitab Al-Kamil, Kisah Para Nabi, dan Imam Ibnu Katsir. Dan berikut ini, nasab atau silsilah dari Maryam, ibunda Isa alaihi salam. Maryam binti Imran, bin Bashim, bin Amon, bin Manasye, bin Hizkia, bin Ahaz, bin Yotam, bin Azaria, bin Amazia, bin Yoas, bin Ahazia, bin Yoram, bin Yosafat, bin Asa, bin Abia, bin Rehabim, bin Sulaiman, bin Daud. Tentang Maryam saudara perempuan Harun, orang Kristen sering menanyakan tentang sebutan saudara Harun bagi Maryam, ibunda Nabi Isa atau Yesus, dan menganggap bahwa pernyataan tersebut adalah bukti dari kesalahan sejarah di dalam Al-Quran. Sebenarnya, hal tersebut tidak perlu ditanyakan bila manusia itu mau jujur dan menggunakan akalnya, karena di ayat-ayat Al-Quran yang lain juga menceritakan bahwa Maryam memang tidaklah hidup sejaman dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Marilah kita nukilkan ayat Al-Quran secara lengkap yang sering dipertanyakan dan jadi bahan tudingan oleh umat Kristen. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran menceritakan bahwa Maryam, ibunda Nabi Isa,
hidup pada masa Nabi Zakaria, dan bahkan di bawah pemeliharaannya. Dan Al-Quran sama sekali tidak menceritakan bahwa Maryam hidup di zaman Nabi Musa maupun Nabi Harun. Namun, maksud dari Maryam saudara Harun, artinya bahwa Maryam memiliki garis keturunan dan hubungan darah melalui silsilahnya dengan Nabi Harun. Dan bukanlah memiliki arti yang secara langsung bahwa Maryam hidup sejaman dengan Nabi Harun, apalagi merupakan saudaranya. Sama sekali tidak. Sekarang mari kita simak ayat berikut ini. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya, aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau, daripada Saitan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar, dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa hisab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Ungkapan yang biasa digunakan pada masa turunkan wahyu tersebut adalah seperti itu. Misalnya, sebutan bagi anak keturunan Daud tentu akan disebut anak-anak Daud. Begitu pula dengan anak keturunan Nabi Ibrahim, tentu juga akan terbiasa disebut sebagai anak-anak Ibrahim. Padahal, jika umat Kristen mau bercermin dahulu, mungkin mereka tidak akan mudah menuduh Al-Quran karena, faktanya, dalam Alkitab pun, sama, bagaimana Yesus disebut anak Daud. Padahal, Yesus tak pernah hidup sejaman dengan Daud. Dan perlu kalian tahu, wahai umat Kristen, Maryam ibunda Nabi Isa, sama sekali bukanlah Miriam seorang nabi perempuan, atau nabiah, seperti di dalam Alkitab Kristen, yang merupakan saudara Musa, maupun Harun. Dan berikut ini, kisah Miriam di dalam Alkitab, yang tidak jelas apa tugas kenabiannya. Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Sekarang kita bahas tentang Maria di dalam Alkitab Kristen. Sesungguhnya, Maria ibunda Yesus itu anaknya siapa? Alkitab tidak menerangkan kisah kelahiran dan orang tua Maria secara jelas. Justru, yang diceritakan hanya silsilah Yusuf, si tukang kayu, yang tidak ada hubungannya dengan Yesus, yang hanya sebagai ayah angkat saja. Silsilah ngaco Yesus, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yusuf. Silahkan Anda baca Matius 1 ayat 1-16. Saking bingungnya penulis Alkitab, dan karena banyaknya nama yang sama, lalu ada ayat Alkitab yang menyebut nama Maria yang lainnya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, dan Maria yang lain, menengok kubur itu. Sekarang coba Anda bayangkan,
Ada 3 wanita, bernama Maria semuanya, sedang berjalan, berjajar bertiga, lucu bukan? Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus, berdiri ibunya, dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Di dalam Al-Quran begitu jelas, menceritakan kisah Maryam ibunda Nabi Isa Al-Masih, bahkan, saat kelahirannya, dan pengasuhannya, oleh Nabi Zakharia, ayah dari Nabi Yahya, atau yang disebut, Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan, yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku, menjadi hamba yang saleh, dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya, aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya, aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau, daripada Saitan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar, dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa hisab." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 33-37. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan sebagai penutup video ini, saya ingin bertanya kepada umat Kristen, sebenarnya, Maria Ibu Yesus itu, anak siapa menurut Alkitab Anda? Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa billahi taufik, wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.